kelompok 4 dengan anggota Zuliani Syarifah, Sudrajat Komarudin, Siti Mukarromah, Siti Nurkhalifah, Retno Oktavia, Siti Nurjannah akan menjelaskan tentang persiapan penting sebelum berpidato. Sebelum berpidato, biasanya seseorang harus memiliki persiapan yang matang, mulai naskah pidato hingga persiapan mental, lantaran tidak dapat dipungkiri untuk berbicara di hadapan banyak orang bukan hal mudah untuk dilakukan. Isi naskah pidato dapat mempengaruhi pemikiran orang lain tentang dirimu. Makin rapi dan menarik pidatomu, makin banyak orang memandangmu sebagai individu yang berwibawa. Pidato merupakan satu di antara teori pada pelajaran bahasa Indonesia. Itu mengapa generasi muda harus menguasai teknik berpidato dengan baik dan benar. Coba sekali melatih dirimu untuk berpidato. Satu di antaranya dengan membuat teks berpidato dan membacanya di hadapan cermin. Hal tersebut dapat melatih ketajaman dan mentalmu. Apabila suatu hari nanti harus berbicara atau berpidato di hadapan orang banyak, agar pidato yang dilakukan berjalan lancar, hendaknya Anda terlebih dahulu menyusun naskah pidato. Naskah pidato terdiri dari atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Sebelum menyusun naskah pidato, hendaknya Anda menulis hal-hal yang penting mengenai acara. Misalnya, nama acara, para undangan yang hadir, serta tujuan dari penyelenggaraan acara. Setelah itu, buatlah kerangka naskah pidato dengan memperhatikan bagian-bagian pidato. Hal-hal yang harus ada dalam naskah pidato adalah salam atau sapaan pembuka, pembukaan pidato, isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Penjelasan tentang makna pidato dan tujuannya. Pidato merupakan suatu bentuk perbuatan bicara dalam situasi tertentu dan dengan pendengar tertentu pula. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang berupa intonasi atau tempo, tekanan, dan panjang pendek ucapan, gerak-gerik, dan mimik merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pidato. Ada beberapa macam tujuan pidato, yaitu sebagai berikut: informatif atau instruktif. Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau keterangan kepada pendengar topik yang tepat, misalnya cara bertanam secara hidroponik. Selanjutnya itu persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar. Contohnya adalah pidato kampanye dan pidato keagamaan. Topik yang tepat misalnya toleransi beragama, kunci persatuan nasional, atau menabung untuk masa depan. Argumentatif. Pidato argumentatif bertujuan ingin meyakinkan pendengar. Topik yang tepat misalnya pentingnya perkembangan pariwisata atau pupuk buatan meningkatkan pendapatan petani. Deskriptif. Pidato deskriptif bertujuan ingin melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan, tema yang tepat, misalnya suasana peringatan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, hal-hal penting yang pertama yang harus dilakukan sebelum berpidato. Yang pertama, mempersiapkan mental dan menyesuaikan kondisi sebelum berpidato. Yang kedua, menentukan tujuan berpidato. Yang ketiga, menentukan pokok utama dalam berpidato. Yang keempat, menganalisis pendengar dan suasana sebelum berpidato. Yang kelima, mengumpulkan bahan yang akan menjadi kata kunci dalam berpidato. Yang keenam, membuat kerangka
Yang ketujuh, menguraikan secara mendetail isi pidato. Yang kedelapan, melatih dengan suara tegar untuk menghilangkan gugup dalam berpidato. Selanjutnya yaitu persiapan penting yang kedua sebelum pidato, yaitu kita perlu mempersiapkan apa yang akan kita uraikan seperti halnya 1. Menentukan tema pembicaraan. Kita sebagai pembicara perlu menyempitkan tema dalam pembicaraan yang terlalu luas dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pembicara. Yang kedua, menentukan tujuan pidato, seperti halnya menyampaikan informasi, menghibur, ataupun dengan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga yaitu analisis suasana pendengar. Kita sebagai pembicara harus mengetahui suasana atau medan pidato di dalam ruangan ataupun di lapangan, menggunakan pengeras suara ataupun tidak menggunakan pengeras suara. Pidato disampaikan dengan semangat dan berwibawa. Bahasa harus baik dan benar. Penyampaian dibatasi dengan waktu. Penampilan, misal dari cara berpakaian yang sopan, harus tenang dan simpatik. Persiapan selanjutnya yaitu cara menarik perhatian audiens. Ada beberapa cara menarik perhatian pendengar, antara lain menguasai bahan pidato. Bahan pidato harus menarik sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebudayaan pendengar dan situasi dan kondisi saat pidato. Perhatian penampilan lahiriah dan penampilan ke dalam ilmu pengetahuan. Usahakan agar pendengar kagum dan yakin akan kemampuan berbicara. Perhatikan pula intonasi yang tidak menonton. Berpidatolah dengan penuh semangat dan sisipkan dengan humor. Jangan menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit, tapi gunakan kalimat yang efektif dan menarik. Pandangan harus menyebar ke seluruh pendengar. Yang terakhir yaitu faktor pendukung pidato. Bahasanya yang harus kita gunakan harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung orang lain, menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami, dan sesuai dengan topik audiens. Situasi atau kondisi harus dapat kita pahami dan kita harus bisa menyesuaikannya. Pada saat gembira, misalnya pada upacara pernikahan, pidato yang disajikan dapat mengimbangi kegembiraan tanpa menghilangkan kegembiraan tersebut. Sementara pada saat sedih atau duka, misalnya pada pidato kematian, pidato yang disajikan seharusnya dapat mengurangi beban atau duka pendengar serta memberikan solusi. Pendengar menjadi faktor pendukung yang penting. Bila pendengar adalah orang dewasa, maka bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa yang baku dan sopan. Bila pendengar adalah remaja, dapat menggunakan bahasa yang lazim digunakan oleh anak muda. Bila pendengar adalah ilmuwan, maka dapat menggunakan bahasa yang berbobot sesuai dengan bidangnya. Pakaian dalam berpidato haruslah sopan, rapi, dan sesuai dengan tema acara. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan tema pidato yang akan kita sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.